Didasari iri hati dan dengki, media Vietnam berani ngatain timnas Indonesia seperti ini jelang Indonesia versus Irak. Bangga dan bikin merinding dengarnya. Gemparkan Amerika Serikat dan sekitarnya. Ternyata Maarten Paes diakui karena hal ini. Jiwa nasionalisme sangat tinggi. Luar biasa pemain ini. Sudah nggak sabar membela Panji Merah Putih. Belum apa-apa media Vietnam sudah katakan hal ini. Hahaha, bikin fans Garuda ngakak. Padahal Vietnam tidak akan bertemu timnas Indonesia pada sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi media ini malah katakan hal konyol ini. Benar-benar nggak habis pikir dengan media ini. Menunjukkan bahwa level Indonesia sudah jauh di atas Levan Bani Nguyen. Beginilah pernyataan lucu yang dilontarkan media Vietnam. Simak ulasan berikut ini. Timnas Indonesia akan diperkuat 17 pemain abroad saat menjamu Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya dari media Vietnam, Soha. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin dari 4 laga. Artinya skuad Garuda hanya memerlukan 1 kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 2 pertandingan tersisa di fase grup. Selain menghadapi Irak, skuad Garuda juga akan melakoni pertemuan kedua kontra Filipina pada Juni mendatang. Soha menilai peluang Vietnam yang juga menghuni grup F makin kecil untuk lolos ke putaran ketiga jika Indonesia memanggil seluruh pemain naturalisasi mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil 17 pemain bintang yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas. Hal ini membuat peluang Vietnam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia semakin tipis, tulis Soha. Sementara itu, Shin Tae-yong mengatakan sejauh ini persiapan timnas Indonesia cukup baik jelang laga kontra Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun tak ragu menargetkan kemenangan atas Singa Mesopotamia. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di 2 pertandingan nanti, kata Shin Tae-yong. Merinding dan bangga dengarnya. Gemparkan Amerika Serikat dan sekitarnya. Ternyata calon kiper timnas Indonesia diakui kehebatannya oleh Amerika Serikat. Tidak rugi PSSI menaturalisasi pemain hebat ini. Walaupun Bung Towel panas dingin kejang-kejang menderita dengan dinaturalisasinya pemain ini. Begini penjelasannya. Pemain timnas Amerika Serikat Sebastian Leggett memuji Maarten Paes sebagai salah satu kiper yang dinilai punya masa depan cerah di sepak bola. Itu diungkapkan gelandang FC Dallas ini dalam sebuah podcast resmi klub. Sebagai rekan satu tim, Leggett mengaku dekat dengan pemain yang baru jadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI ini. Saya dekat dengan Maarten Paes. Maksudnya saya dekat dengan semua, tetapi saya sering berbincang dengannya. Maarten salah seorang yang terdekat, katanya, saya senang dengan semua yang dia lakukan. Dia punya talenta dan saya pikir menembus batas untuk dirinya FC Dallas dan semua kegiatan masa depannya, ujar Leggett. Pemain 31 tahun ini juga terlihat senang dengan keputusan Paes menjadi WNI. Bagi Leggett ini gelombang baru yang dipilih Paes dan akan menjadi perjalanan yang menantang. Jika tidak ada kendala, Paes kemungkinan dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni nanti ke Jakarta pada 6 dan 11 Juni. Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina. Salah satu dari 2 laga ini harus dimenangkan tim Merah Putih agar bisa melaju ke fase ketiga kualifikasi. Saat ini Indonesia bertengger di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan, Indonesia telah membukukan 7 poin.
Soal pemanggilan Paes, Shin tak ingin gegabah. Situasi dan kondisi semua pemain, termasuk Paes, akan ditimbang dengan saksama sebelum akhirnya masuk daftar panggil. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah Maarten Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, ucap Shin Selasa 14 Mei. Luar biasa, semangat 45 abangku. Sudah nggak sabar, tiba-tiba saja Shaina Patinama sudah berada di Indonesia. Di kota ini tepatnya. Tonton video ini sampai habis ya guys agar kalian tahu di mana sekarang Bang Shaina Patinama ini berada. Dan kalau sudah tahu nanti langsung samperin saja orangnya terus minta foto sama Bang Shaina Patinama ini. Hahaha, bercanda guys. Oke, langsung saja. Shaina Patinama tiba di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali pada Selasa 14 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pesepak bola 25 tahun ini tiba di Bali meski pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum mengumumkan siapa-siapa saja pemain yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina pada 6 serta 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum diumumkan, Shaina Patinama dijamin bakal dipanggil Shin Tae-yong jika tidak mengalami cedera. Sebab timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain hebat saat dihadapkan dengan negara-negara kuat seperti Irak. Di posisi Shaina Patinama bermain yakni fullback kiri, setidaknya ada 5 pemain yang memiliki kualitas. Selain Shaina Patinama ada Nathan Chu Aon, Calvin Verdong, Pratama Arhan, dan Edo Febriansah. Nama yang disebut terakhir diprediksi akan tersisih dan otomatis tinggal menyisakan 4 nama lain. Lantas, siapa yang akan menjadi wingback atau fullback kiri andalan timnas Indonesia saat bersua Irak dan Filipina? Jika proses naturalisasi Calvin Verdong rampung bulan ini dan yang bersangkutan tersedia untuk laga kontra Irak dan Filipina, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor kiri pertahanan. Timnas Indonesia perlu waspada mengenai status Shin Tae-yong yang masih belum memperpanjang kontraknya bersama PSSI lantaran Korea Selatan masih mencari pelatih baru. Sang pelatih asal Korea Selatan telah berjasa kepada sepak bola Indonesia sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir tahun 2019 silam. Sejak kedatangannya, Shin Tae-yong berhasil menyulap skuad Garuda sebagai salah satu tim yang diperhitungkan di Asia. Meski belum bisa mempersembahkan trofi, STY berhasil membawa timnas Indonesia tampil di fase gugur Piala Asia 2023. Yang pertama kalinya sepanjang keikutsertaan mereka di ajang ini. Kemudian timnas Indonesia U23 asuhannya juga langsung menciptakan sejarah dengan masuk 4 besar di Piala Asia U23 2024 dalam keikutsertaan pertama mereka di ajang tersebut. Garuda Muda bahkan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika saja mereka mampu meraih kemenangan dalam salah satu laga kontra Uzbekistan, Irak, dan Guinea. Meski pada akhirnya gagal ke Paris, Shin Tae-yong tetap akan mendapatkan perpanjangan kontrak karena sudah melebihi targetnya dengan mengantarkan timnas Indonesia U23 mencapai fase gugur Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan adanya kontrak hingga 2027 yang mana merupakan tahun penyelenggaraan Piala Asia yang berikutnya. Namun hingga kini Shin Tae-yong masih belum menandatangani kontrak tersebut secara resmi. Artinya sang pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal bebas pada Juni mendatang. Sang pelatih berusia 53 tahun itu sendiri telah memberikan update mengenai status kontraktualnya kepada pers pada Selasa 14 Mei 2024. Menurutnya dirinya belum bisa meresmikan pembaruan kontrak dengan PSSI karena sang ketua umum Erick Thohir masih sibuk. Shin Tae-yong memperkirakan bahwa dirinya bakal bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas kontrak pada pekan depan. Karena memang Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu.
Tapi kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erik, kata Shin Tae-yong, sebagaimana dilansir dari Antara. Ini memang belum ditandatangani, tapi memang sudah ada pembicaraan dengan Pak Erik bahwa akan terus bersama sampai tahun 2027, ucap Shin. Sementara itu, di Korea Selatan, Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA masih mencari pelatih baru untuk tim nasional KFA telah memutuskan untuk berpisah dengan pelatih top asal Jerman, Jurgen Klinsmann, menyusul kegagalan mereka menjuarai Piala Asia 2023 lalu. Piala Asia 2023 sudah rampung sejak Februari lalu, namun timnas Korea Selatan tak kunjung menemukan pelatih baru. Sebelumnya, KFA mengincar Jesse Marsch, mantan pelatih RB Leipzig dan Leeds United, sebagai pengganti Klinsmann. Namun demikian, pada Selasa 14 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, telah dikonfirmasi bahwa Marsch bakal menangani timnas Kanada, yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Meksiko nanti. Tak heran, nama Shin Tae-yong pun kembali mencuat dalam radar KFA yang masih berupaya mencari pelatih baru. Sang pelatih berusia 53 tahun itu sendiri diketahui pernah menyampaikan keterbukaannya untuk kembali ke Korea Selatan. Impian terakhir saya adalah kembali ke Korea dan kembali menantang tim nasional Korea, kata Shin Tae-yong kepada Ocean. Sebagai pengingat, Shin Tae-yong merupakan pelatih timnas Korea Selatan pada periode 2014 hingga 2018. Dia menemani Taeguk Warriors yang diperkuat Son Heung-min di Piala Dunia 2018 hingga memulangkan Jerman di fase grup. Meski Korea Selatan juga gagal lolos ke fase gugur pada saat itu. Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong cukup banyak dihuni pemain keturunan dan naturalisasi pada gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar beberapa waktu lalu. Nama-nama seperti Andy Walsh, Saine Patinama, Ivar Jenner, Elkan Bagot, Rafael Struijk, Justin Hubner hingga Mark Locke jadi pilar penting timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dihuni mayoritas pemain muda serta kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang diracik. Shin Tae-yong sukses membuat timnas Indonesia tampil impresif. Dilansir dari laman Transfermarkt, rata-rata usia pemain timnas Indonesia di Piala Asia adalah 23 tahun. Meski begitu, skuad Garuda sukses mencatat sejarah pada ajang Piala Asia 2023 Qatar dengan melaju ke babak 16 besar lewat drama menegangkan di laga terakhir fase grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sukses merebut satu tiket terakhir 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik. Meski masih banyak yang menilai jika timnas Indonesia terlalu banyak diisi pemain keturunan dan naturalisasi, justru bukan skuad Garuda lah negara yang paling banyak andalkan pemain naturalisasi. Berikut daftar negara yang mengandalkan pemain keturunan dan naturalisasi terbanyak di Piala Asia 2023 Qatar. Pertama ada Palestina yang cukup banyak mengandalkan pemain keturunan dan naturalisasi pada gelaran Piala Asia 2023. Konflik panjang yang terjadi di Palestina membuat banyak warga negara mereka yang harus mengungsi ke wilayah lain. Pada ajang Piala Asia kemarin tercatat ada 11 pemain keturunan dan naturalisasi yang membela timnas Palestina. Ada pemain yang lahir dari Chili hingga Israel memilih untuk merubah kewarganegaraannya dan membela timnas Palestina. Namun mayoritas pemain keturunan yang membela timnas Palestina berasal dari benua Eropa. Kemudian ada tetangga Indonesia, Malaysia yang tercatat memiliki 14 pemain keturunan dan naturalisasi di dalam skuad mereka pada Piala Asia 2023. Dari 12 pemain itu, 4 diantaranya merupakan pemain naturalisasi sedangkan 8 sisanya merupakan keturunan Malaysia.